Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kaulah sumber kedamaian kami, Kaulah sumber sukacita bagi kami. Yesus Tuhan, Kau berikan kedamaian, Kau berikan sukacita. Kami aman dalam-Mu Tuhan, sebab Kau tempat perlindungan, Kau tempat perlindungan kami Tuhan. Haleluya.
Rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama. Rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama. Rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama. Rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi saudara sekalian yang menyaksikan ibadah pagi hari ini. Apa kabar saudara semua? Tetap berdoa, tetap percaya ada Tuhan yang beserta dengan kita. Dan tidak ada perkara yang mustahil, yang lemah, mari sama-sama berkata, aku kuat. Yang mungkin sedang berkekurangan, mari sama-sama katakan, aku berkecukupan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang mengalami kendala, mari katakan Tuhan adalah kekuatanku dan Tuhan yang akan memberikanku jalan keluar. Mari pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, sebuah ayat yang sederhana. Pagi hari ini saya hanya akan berbagi satu ayat saja yang kalau saudara ingat mungkin sering sekali kita sudah bahas bersama-sama. Tapi biar dalam momen-momen seperti ini, ayat ini menjadi sebuah keyakinan. Ayat ini meneguhkan kita semua. Dan ayat ini terambil dari Amsal pasal 12 ayat yang ke-21. Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-21. Dikatakan demikian. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Nah, nanti kita akan juga turun ke ayat yang ke-25, tetapi kita lihat dulu ayat 21 ini. Ayat ini adalah kebenaran. Dan kebenaran ini harus kita pegang. Bahwa orang yang benar di dalam bahasa Ibraninya itu tzadik. Artinya itu benar. Orang yang lurus, orang yang benar itu tidak akan ditimpa bencana apapun. Artinya tidak akan ditimpa sakit penyakit, tidak ada dosa yang menimpa. Bagaimana bisa ditimpa sakit penyakit? Wong hidupnya benar, istirahat cukup, mengikuti peraturan yang ada. Bagaimana bisa ditimpa sakit penyakit?
Tapi mungkin akan ada komentar atau ada yang berkilah seperti demikian. Ya Pak, itu kan bisa kita tangani. Tapi bagaimana dengan hal-hal yang tidak bisa kita tangani? Itu urusannya Tuhan. Yang penting bagian kita adalah menjadi orang yang benar. Memperkatakan yang benar. Memikirkan yang benar. Memahami hal-hal yang benar atau kebenaran. Itu saja. Maka orang yang benar tidak akan pernah ditimpa oleh bencana apapun. Orang yang benar itu pasti tidak berdosa. Kalau masih ada dosanya berarti dia bukan orang benar. Jadi orang benar tidak bisa saudara kaitkan dengan dosa. Dosa itu artinya melenceng dari target, di dalam bahasa Yunaninya hamartia. Artinya melenceng dari target. Tapi kalau orang benar saudara, itu tidak mungkin melenceng dari target karena benar. Nah kalau saudara mau lanjut teliti di sini. Orang berdosa itu dari kata Ibraninya yaitu reshaim. Dari akar kata ra, evil, dosa, kejahatan. Orang yang jahat, orang yang penuh dengan dosa, itu pasti melenceng. Nah kalau melenceng, ya pasti akan kena akibatnya. Contohnya ada rambu-rambu dilarang parkir, tapi saudara parkir, kalau saudara keserempet truk di depan pabrik itu, atau di depan rumah siapapun, kalau mobil saudara dicoret-coret jangan salahkan karena saudara yang tidak benar. Kalau ada lampu merah, sudah jelas-jelas merah beberapa detik, tapi saudara nyelonong saja, kalau tertabrak yang salah bukan lampu merahnya, tetapi saudara yang salah. Nah demikian dalam musim pandemi seperti ini. Kalau kita menjaga hidup kita benar, tidak akan, saya ulangi, tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Itu janji Tuhan. Pegang ini sebelum saudara menjalani aktivitas di pagi hari nanti, sepanjang hari nanti, pegang ini baik-baik, bahwa orang yang benar itu tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Yang percaya katakan amin. Semuanya bilang amin. Amin. Saudara, makanya kalau orang yang jahat itu pasti hubungannya dengan malapetaka, dusta. Baru-baru ini kalau saudara ikuti, saya tidak tahu sementara saudara work from home juga mengikuti berita atau tidak, ada seorang YouTuber yang masih muda, ya saya tidak perlu sebutkan namanya, saudara bisa cari beritanya sendiri, cari sensasi, mungkin maksudnya ingin bergurau, bercanda, tetapi rupanya kelewatan saudara. Harusnya memberi sesuatu yang berguna bagi orang-orang, tetapi ternyata yang diberikan itu isinya adalah hal yang sebetulnya tidak pantas. Nah contoh seperti itu bukan orang benar. Dan kalau tidak benar pasti akan ada hukumannya. Dan setahu saya sudah diamankan oleh pihak yang berwajib dan akan menjalani hukuman. Nah itu tidak benar. Tapi kalau benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Oleh karena itu pagi hari ini pastikan saudara adalah orang-orang yang memutuskan untuk hidup benar. Yang penting di dalam ayat 21 ini adalah kita harus hidup benar. Nah untuk itu saya ajak saudara kita turun ke dalam ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25. Dikatakan demikian, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Ini masih ada kaitannya dengan ayat 21 karena dia satu perikop. Orang yang khawatir itu membungkukkan hati. Ada enggak tokoh di Alkitab yang khawatir? Oh banyak saudara. Yang hatinya dalam tanda kutip terbungkukkan. Yang dalam bahasa sehari-hari kita itu hatinya menjadi sedih, kecewa. Banyak contohnya, beberapa saya berikan contoh. Raja Daud, kemudian ada ada Nehemia, ada juga Esra,
ada juga Yeremia, dan banyak contoh yang lain. Tapi saya tidak ingin bahas yang tragis-tragis. Saya tidak ingin berbagi dengan saudara hal-hal yang menyedihkan. Tapi pagi hari ini saya ingin berbagi contoh dari orang-orang yang ketika mendengar perkataan yang baik menggembirakan hati. Yang pertama, tentunya saudara pasti mengenali kisah ini, yaitu antara seorang ayah bernama Yakub yang menjumpai anaknya Yusuf sudah menjadi pemimpin di Mesir. Ayat ini kalau saudara mau catat berada di Kejadian pasal 45, tepatnya di ayat 27, saya tidak akan bacakan. Tapi kalau saudara baca di ayat 27 itu nanti dikatakan bahwa ketika pesan itu disampaikan, berita menggembirakan itu disampaikan kepada Yakub, saudara. Karena Yakub mendengarkan perkataan yang disampaikan oleh Yusuf. Yusuf berkata, bawa ayahku ke Mesir. Dan ketika Yakub mendengarkan itu, dikatakan di dalam ayat 27 ini, saudara, bangkitlah kembali semangat Yakub. Perkataan yang menggembirakan atau bahasa sekarangnya, perkataan atau berita yang positif itu membangkitkan semangat. Jangan kotori pikiran saudara dengan kalimat-kalimat yang negatif. Dengan kemustahilan-kemustahilan. Jangan isi dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi isi khususnya dengan firman Tuhan. Berita yang menggembirakan. Pagi hari ini kalau saudara mendengarkan bahwa orang yang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Pegang itu sebagai kebenaran. Dan minta kepada Roh Kudus, Tuhan, Roh Kudus, tolong bantu aku sepanjang hari ini untuk hidup sebagai orang yang benar sehingga aku tidak akan ditimpa bencana apapun. Percayailah rencana Tuhan bukan rencana malapetaka. Rencana Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Seperti Yakub ini. Dan kemudian juga dikatakan ada seorang raja yang bukan dari Israel, tapi saudara pasti pernah mendengar kisah ini. Ada seorang raja bernama Raja Darius. Dan kalau Raja Darius pasti kaitannya dengan Daniel yang berada di gua singa. Dengan terpaksa Daniel itu dimasukkan di dalam gua singa. Dan Raja Darius ini pun sedih. Orang yang baik, orang yang excellent seperti Daniel harus dimasukkan di dalam gua singa. Tapi saudara, kalau saudara baca di dalam kitab Daniel pasal 6, nanti saudara bisa baca ayat 18, 19, 20 dan sebagainya. Raja bahkan memutuskan untuk berpuasa karena sedih. Dan kemudian pagi sekali di ayat 19 dituliskan bahwa raja itu bangun dan cepat-cepat dia ke gua singa. Dan ketika sampai di dekat gua singa itu, raja itu berseru, "Hei Daniel, masih adakah engkau? Daniel, Tuhan Allahmu yang kau sembah dengan tekun itu, apakah benar dia menyelamatkanmu?" Lalu dari dalam gua itu ada suara yang menjawab, "Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa." Dan ketika Darius mendengar berita itu, berita yang menggembirakan itu, maka hatinya itu kembali sukacita. Yang ketiga, kalau saudara ingat, ada yang namanya murid-murid Tuhan Yesus. Pada zaman itu, khususnya kalau kita baca dalam Lukas pasal 24. Kisah ini bercerita mengenai Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan kemudian saudara, Lukas pasal 24 ayat 32 mencatat bahwa kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Ketika murid-murid mendengar kabar gembira bahwa ternyata Yesus yang mereka kira mati itu sudah bangkit, bahkan berada di samping mereka. Secara tidak sadar itu dikatakan hati mereka berkobar-kobar. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menggembirakan. Rabinya, gurunya, Tuhannya itu bangkit. Dan juga ada di dalam Matius pasal 28.
Dan kalau Matius 28 ini saudara bercerita kisahnya persis setelah Yesus disalibkan kemudian dikuburkan. Dan ketika hari Minggu itu ada murid-muridnya yang datang ke kubur Yesus untuk merempah-rempahi, ternyata ditemukan kubur itu kosong. He is not here for he is risen. Ada kabar gembira. Dan kabar itu membuat murid-murid kembali cepat ke kota untuk menyebarkan berita ini. Saudara, pagi hari ini saudara yang bisa memilih. Terima kabar gembira ini dan jangan dengarkan berita-berita buruk. Pilih yang baik, jangan pilih yang buruk. Sehingga sepanjang hari hati saudara itu dipenuhi dengan damai sejahtera. Hati saudara itu dipenuhi dengan sukacita. Sehingga tidak memberi celah atau kesempatan kepada iblis untuk bisa menggerogoti spirit kita, roh kita, atau jiwa kita, bahkan tubuh kita. Tuhan memberkati saudara semua dan mari kita sama-sama berdoa untuk ibadah pagi pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pada pagi hari ini kalau kami masih bisa membuka mata, sehat, dan berkemenangan di dalam Tuhan, kami mengucap syukur padamu. Pagi hari ini Tuhan, kami minta supaya Roh Kudus terus mengingatkan kepada kami bahwa kami boleh menjadi orang yang hidup benar. Sehingga kami boleh mengalami pertolongan Tuhan. Kami tidak mengalami celaka, tapi kami mengalami pertolongan dan mujizat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau dijelaskan di dalam Alkitab bahwa ada tokoh-tokoh yang sudah menjadi saksi hidup, cerita yang bisa kami pelajari sampai hari ini. Maka kami pun juga mau, pagi hari ini kami mau mendengar hanya berita-berita baik, hanya firman Tuhan, sehingga jiwa kami ini, tubuh kami ini tetap sehat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dan biar sepanjang hari ini kami semua sehat, kami diberkati, kami dibungkus dengan darah Yesus. Apa saja yang kami lakukan Tuhan buat berhasil. Tuhan akan pulihkan ekonomi, Tuhan akan berkati yang berkekurangan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua.